menghadirkan Selfie, Sehat ala Fisioterapi, kerjasama Radio Pas FM Pati, bersama Ikatan Fisioterapi Indonesia, IFI Cabang Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat sore. Gimana nih kabar Anda di sore hari ini? Waduh, hujan mengguyur di sore hari ini Mitra Pas yang cukup deras. Menyapa Anda juga Selfie, Sehat ala Fisioterapi, melanjutkan hal-hal baik Mitra Pas yang akan kami bahas di setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya Mitra Pas. Dan di sore hari ini ada satu topik menarik, namun sebelum Ovi memperkenalkan topiknya, lebih dulu kita perkenalkan dulu narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum Mbak Nunung. Waalaikumsalam. Mbak Nunung Fajar Akbari. Ini tugasnya di KSA Pati ya Mbak? Iya. Iya, dan Mbak Nunung Fajar Akbari, satu tema, satu topik menarik yang sore hari ini akan kita bahas, yang sudah dinanti-nantikan oleh Mitra Pas di rumah, yang mana topik ini sangat menarik ya Mbak Nunung. Nampaknya juga untuk ibu-ibu muda juga ini biasanya yang kurang wawasan tentang hal itu ya Mbak. Kenali motorik kasar bayi. Nah, sekali lagi Mitra Pas, topiknya sangat menarik, kenali motorik kasar bayi. Nah, apa itu motorik kasar bayi? Terus bagaimana cara mengenalinya? Nah, nanti akan kami bahas lebih lanjut di sore hari ini Mitra Pas. Anda juga bisa bergabung selama dialog berlangsung di SMS dan WhatsApp 085277799911, juga telepon di 0295385877, atau bisa live streaming kami Mitra Pas di www.pasfmpati.com, dan juga langsung melayangkan pertanyaan Anda. Monggo silakan di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Monggo silakan Mbak Nunung untuk memberikan pencerahannya, memberikan edukasinya kepada masyarakat kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra Pas semuanya. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai motorik kasar pada bayi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih motorik kasar itu. Sebelumnya motorik kasar itu intinya perkembangan pada bayi ya. Secara garis besarnya itu perkembangan yang melibatkan otot-otot besar pada bayi, pada tubuh manusia, terutama pada bayi. Contohnya seperti merangkak, duduk, berjalan, kemudian ada juga berlari, itu masuknya ke motorik kasar. Nah, nanti temannya tuh ada motorik halus, itu yang lebih rinci, kayak menjimpit, menjumput. Jadi sudah terlihat ya perbedaannya antara motorik kasar dan motorik halus. Namun pada sore hari ini kita akan fokus ke motorik kasar bayi, utamanya usia 0 sampai 12 bulan atau 0 sampai 1 tahun. Pada dasarnya itu sebagian besar mungkin ibu-ibu muda udah tahu ya. Tapi ada beberapa pada bayi, pada balita lah, itu ada yang berbeda. Nah, perbedaan itu kadang dianggap sesuatu yang masalah, ada juga yang disepelekan. Pada dasarnya semua itu punya range masing-masing. Jadi ketika kita tahu ada range usianya itu sudah benar, maka perbedaan itu nggak akan jadi masalah. Contohnya saat usia 0 sampai 3 bulan itu banyak sekali motorik yang harus ada pada bayi, yang harus berkembang secara alami intinya. Kalaupun belum ada secara alami, itu bisa kita stimulasi sebetulnya. Kalau usia 0 sampai 3 bulan itu pertama itu miring kanan kiri, kemudian ketika ditengkurapkan tummy time ya, bahasa kerennya itu tummy time, ditengkurapkan itu udah bisa mengangkat kepala. Mengangkat kepala itu sendiri jangan langsung ditarget harus bisa tegak dan tahan lama, karena kemampuan anak itu berbeda-beda, kembali seperti itu lagi ya. Jadi kemampuan anak itu berbeda. Tugas kita hanya menstimulasi, mengajarkan, kemudian mensupport, dan kita harus mengamati sesuai range usianya pada kadar normalnya. Kalau 0 sampai 3 bulan tuh paling enggak baru 45 derajat. Jadi belum sampai tegak 90 derajat, dan itu pun belum bisa bertahan lama. Paling beberapa detik. Nanti sesuai kematangan usianya itu nanti akan mengalami peningkatan, semakin lama semakin tegak. Nah, kemudian untuk miringnya itu juga harus diperhatikan juga, bukan asal bisa miring.
Yang ini yang jadi masalah itu kayak cenderung miring ke sisi saat ibu menyusui. Jadi misalkan ibu menyusui itu arahnya kebanyakan miring ke arah kiri. Nanti anaknya akan cenderung suka miring ke kiri. Padahal untuk perkembangan kedepannya miring itu perlu kanan dan kiri. Jadi bisa distimulasi misalkan menyusuinya seringnya miring kiri. Nanti kalau posisi tidur bisa distimulasi dimiringkan ke kanan. Jadi ada keseimbangan postur nantinya. Kemudian selanjutnya untuk usia 3 sampai 6 bulan. Nah, 3 sampai 6 bulan ini seperti yang tak sampaikan tadi, mengangkat kepalanya sudah mulai ke arah 90 derajat. Kemudian kemampuan mempertahankannya juga lebih lama. Jadi kalau 0 sampai 3 bulan tadi baru beberapa detik, kemudian baru 45 derajat. Nah, di usia 3 sampai 6 bulan ini sudah bisa mulai bertahan lama posisinya, kemudian sudah bisa tegak 90 derajat. Kemudian pada saat didudukan atau pada saat posisi menggendong ke arah depan itu sudah stabil ya, nggak kayak cenderung ke depan, kemudian menyamping, kemudian kayak goyang-goyang kepalanya, itu enggak, sudah mulai kuat. Kalaupun belum kuat, itu ibu-ibu di rumah bisa terus stimulasi dengan menggendong ke arah depan. Jadi gendongannya kalau udah usia 3 bulan itu, kalau bisa jangan gendongan yang masih gendongan kayak di pangku gitu ya. Lebih baik diarahkan ke depan. Itu selain stimulasi punggung, leher, dan kepala, itu juga bisa melatih anak untuk mengeksplor lapang pandangnya. Jadi biar anak itu tertarik dengan dunia luarnya, sehingga anak akan cenderung aktif, jadi tidak pasif. Kemudian lebih banyak mengenal orang, sehingga mau berinteraksi dengan orang lain, tidak gampang takut. Kemudian di usia 3 sampai 6 bulan itu juga fase bangkit ke duduk. Jadi fase bangkit ke duduk ini polanya ada banyak ya. Salah satunya yang paling sering itu tengkurap dulu, kemudian pantatnya mundur, baru duduk. Itu yang paling mudah mungkin bagi bayi. Tapi kita juga bisa mengajarkan, jadi saat bangun kita pancing, pegang tangannya, entah 1 atau 2 tangan, bisa dimulai dari 2 tangan. Kemudian kita tarik sedikit, jangan terlalu keras naiknya. Nanti otomatis bayi akan terstimulasi untuk mendorong badannya ke depan. Itu nanti dilakukan terus menerus, maka akan semakin memperkuat tulang punggung, leher, dan kestabilan kepala. Jadi intinya kita sebagai ibu-ibu itu harus telaten, kemudian aware kepada perkembangan anak-anak. Walaupun sepele itu, tapi jika tidak diperhatikan juga nanti masalah kedepannya juga akan susah, akan berimbas pada perkembangan lainnya. Misalkan kalau nggak bisa duduk, otomatis nanti ke arah perkembangan selanjutnya seperti merangkak itu juga akan mengalami keterlambatan juga. Karena kalau otot punggungnya belum kuat, bagaimana mau merangkak, mau mengangkat posisi postur tubuhnya, terangnya itu ya. Kemudian usia 3 sampai 6 bulan itu juga selain bangkit ke duduk, fase selanjutnya itu kemampuan mempertahankan duduk. Jadi duduk itu kalau tahap awal bisa diganjal dulu, bisa disenderin ke temboknya bisa dikasih bantal biar menghindari cedera. Misalkan kalau belum stabil kepalanya bisa kebentur tembok, nah itu bisa diantisipasi dengan diberi bantal. Kemudian bisa juga bantal di bagian belakang tubuh sama di bagian depan bayi, jadi dipangku, bantal kecil seperti itu. Terus yang diperhatikan lagi, jangan sekedar asal bisa duduk. Kebanyakan di sini itu duduk posisi W-shape. Jadi posisi W-shape itu lututnya menekuk, telapak kakinya menghadap ke belakang. Nah, itu jangan sampai posisi itu. Itu sebenarnya sepele, tapi nanti berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, yaitu berjalan. Posisi itu harus dihindari, kalau bisa dihilangkan saja. Jadi yang paling betul itu melatih stimulasi duduk pada bayi itu dari awal, kakinya diarahkan ke depan. Kalau enggak sila gitu, itu yang lebih bagus. Pokoknya hindari posisi W-shape. Itu sepele, tapi kalau di lapangan kita menemukan banyak masalah dan ternyata ditelusuri itu posisinya lebih nyaman ke W-shape dan berimbas kepada keterlambatan merangkak juga. Selanjutnya yaitu usia 6 sampai 9 bulan. Nah, kalau usia 6 sampai 9 bulan ini lebih ke aktif, dinamis ya. Jadi terjadi perpindahan tempat.
Ini dimulai bisa dari ongkrong-ongkrong ya. Ongkrong-ongkrong itu kayak posisi mau merangkak tapi masih di tempat. Jadi cuma mampu mengangkat pantatnya dan badannya, tapi baru badannya maju mundur. Jadi tangan sama kakinya belum bergerak. Nanti seiring berkembangnya usia, sehingga usia sekitar 8 atau 9 bulan itu nanti lama-lama bayi akan terstimulasi untuk menggerakkan kaki sama tangannya. Nah, itu bisa juga kita stimulasi dengan dipancing pakai mainan, atau kita bantu misalkan biasanya salah satu kaki itu tertinggal. Jadi lebih cenderung kaki kanan biasanya yang aktif. Kaki kanan maju, kaki kirinya itu diam. Kita bisa bantu kaki kirinya kita majukan. Jadi intinya kita harus mensupport, mengamati, dan juga terus menstimulasi perkembangan si kecil. Ada juga yang di usia ini sudah bisa merangkak dan dia sudah mulai bosan. Jadi merangkaknya itu, fase merangkaknya tidak bertahan lama. Dia bisa merangkak tapi paling cuma 1 bulan. Kemudian dia terstimulasi untuk berdiri. Nah, ini sebetulnya nggak apa-apa, karena kembali lagi kemampuan bayi itu berbeda-beda. Jika dia sudah berdirinya sudah bagus, sudah kuat, sudah bisa merangkak, itu sudah mempunyai modal yang bagus untuk berdiri. Jadi kita tetap awasi posisi dia berdiri. Kemudian pada saat sudah berdiri itu kita lihat posisi lututnya. Kalau posisi lututnya saat berdiri sekiranya masih nekuk atau gemetar, itu sebaiknya kita kuatkan dulu di posisi merangkaknya. Kita latih untuk merangkak, sering-sering merangkak dulu. Kalau tidak, kita latih untuk posisi jongkok berdiri. Jadi bukan sekedar hanya berdiri, tapi juga bisa belajar dari duduk ke berdiri secara mandiri. Dari pegangan tangan dulu nggak apa-apa, kemudian pegangan benda nggak apa-apa. Jadi nggak bisa langsung mandiri lepas pegangan. Selanjutnya usia 9-12 bulan. Nah, usia ini lebih ke kematangan ya. Kebanyakan itu fase berdiri, kemudian rambatan ya, bisa berdiri sudah dinamis, diawali dengan berpegangan benda-benda di sekitarnya. Itu bisa diawali dengan geser posisi miring, itu nggak apa-apa. Jadi nggak mungkin bisa langsung posisinya lurus ke depan itu. Kalaupun bisa, itu bisa dibantu pakai walker. Nah, ini juga menjadi edukasi ya, ilmu juga dari dokter anak juga tidak menyarankan untuk menggunakan Apollo. Nah, Apollo itu banyak terjadi kasus sekunder, yaitu menyebabkan kakinya menjadi masuk ke depan atau masuk ke dalam atau keluar ya, kayak jadi miring, kalau enggak jinjit gitu, karena kakinya belum sepenuhnya kuat. Dari umur 6 bulan udah dikasih Apollo. Nah, itu nanti akan terstimulasi kakinya menjadi posisi jinjit. Dia ingin berjalan, jadinya posisinya sudah nyaman, ototnya mendek, jadi nanti pas berjalan posisinya jinjit. Lebih baik menggunakan walker. Walker itu kayak kereta dorong gitu modelnya. Jadi bayinya mendorong arahnya ke depan. Nah, itu sudah dipastikan tumpuan kaki bayi itu sudah kuat. Jadi sudah bisa mempunyai modal untuk berjalan. Kita sebagai orang tua hanya mengawasi dari belakang agar saat akan terjatuh kita bisa antisipasi. Kemudian saat berjalan juga kita harus melihat, mengamati bentuk kakinya. Ada bayi yang seperti tadi berjalannya itu kakinya jinjit atau masuk ke dalam atau keluar. Nah, kalaupun ada pemendekan, itu sebaiknya secepat mungkin atau sedini mungkin dilakukan perbaikan. Bisa dikonsulkan ke dokter anak atau ke dokter ortopedi biar dicek. Kalaupun tidak ada masalah, nanti bisa, kalau di fisioterapi itu biasanya kita cek tonus ototnya, kekuatan ototnya. Nanti kalau ada masalah kita bisa perbaiki melalui massage, stretching, seperti itu. Jadi nanti bukan sekedar bisa berjalan, tapi mempunyai kualitas pola jalan yang baik pula. Kurang lebih seperti itu sih secara garis besar. Dan Mitra Pas dan Mbak Nunung, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Mbak Nunung. Sudah siap ya? Ya. Nah, ini banyak juga yang dicurhatkan oleh ibu-ibu. Saya yakin juga ibu-ibu muda ini rata-rata yang masuk di sore hari ini. Assalamualaikum Mas Ovi dan Mbak Nunung. Selamat sore. Dari Mbak Asri, apa sih penyebab perkembangan bayi lambat? Terima kasih untuk jawabannya. Selamat sore Ibu Asri. Jadi penyebab perkembangan bayi lambat itu ada banyak ya. Kita bisa lihat riwayat kelahirannya dulu.
Kalau riwayat kelahirannya bayi prematur misalkan, itu indikasi keterlambatannya itu lebih besar, lebih dominan ya daripada bayi yang lahirannya normal, cukup bulan, kemudian beratnya normal. Apalagi untuk bayi prematur yang sempat di inkubator beberapa hari seperti itu. Kemungkinan kedepannya itu memang dokter anaknya sudah biasanya memberikan pesan kepada orang tua kalau nanti perkembangannya tuh mungkin ada yang terlambat. Kemudian ada juga yang bayinya kurang stimulasi. Jadi emang bener kalau bayi itu jangan terlalu banyak digendong. Jadi biarkan dia mengeksplor ke dunia luarnya, biarkan dia melihat sekelilingnya. Jadi dengan begitu sensoris di tangan sama kakinya itu juga akan berkembang dan menstimulasi untuk dia mau mengembangkan dirinya. Jadi tidak hanya pasif, dia lebih cenderung aktif. Kemudian dia tidak mudah takut. Jadi ajak bayi untuk berinteraksi kepada orang lain, jangan terlalu ditutupi. Misalkan takut anaknya sakit, nanti ketularan ini itu, sebenarnya boleh menjaga tapi jangan terlalu overprotective seperti itu. Lebih baik dieksplor saja. Intinya kalau ada masalah kesehatan, misalkan dia sering sakit atau apa, segera konsultasikan ke dokter anak. Kalaupun karena kebiasaan dia terlalu dilindungi ya, kayak dilindungi, itu coba lebih dieksplorkan lah seperti itu. Iya, ternyata memang jika bayi itu terlalu sering digendong itu juga tidak baik ya Mbak ya? Iya, lebih baik dieksplor saja. Nah itu nanti apakah ada imbasnya misalnya ketika bayi katakanlah dalam tanda kutip diumbar yang tidak digendong, nah apakah juga itu nanti akan berpengaruh juga pada perkembangannya, dalam artian bisa menjadi anak yang sangat aktif atau seperti apa Mbak? Sebenarnya anak yang sangat aktif itu aktifnya masih batas wajar, itu tidak masalah. Daripada anaknya pasif, kita akan lebih bingung, lebih khawatir jika anak itu terlalu pasif. Kalau anaknya bingung, ya? Iya, kamu maunya apa gitu. Kalau anaknya aktif ya mungkin capek mengawasinya lebih super ya, lebih double seperti itu. Tapi nanti imbasnya ke depannya juga tidak ada rasa khawatir, dia akan berkembang seperti teman-temannya, seperti itu, interaksinya bagus. Daripada kita pusing anak kita pasif, lebih baik kita pusing capek anak kita aktif gitu. Ini poinnya di belakang ini Mitra Pas. Penting jangan hiperaktif aja. Nah ini juga menarik, bedanya antara hiperaktif dengan yang aktif. Seperti biasanya seperti apa Mbak? Kalau itu bisa dilihatnya waktu usia akan memasuki usia sekolah ya. Kalau hiperaktif itu benar-benar dia tidak bisa berkonsentrasi. Jadi disuruh duduk aja tidak mau. Misalkan diberi mainan atau diberi buku itu benar-benar tidak mau, ataupun baru beberapa menit sudah keliling lagi. Intinya susah untuk berkonsentrasi. Itu hiperaktif, lebih ke hiperaktif. Untuk fokusnya, konsentrasinya memang benar-benar tidak bisa gitu ya Mbak? Iya, itu maksudnya hiperaktif. Nah itu kalau dalam fisioterapi sendiri apakah ada terapinya untuk seperti itu Mbak Amin? Kalau ke hiperaktifnya, kalau fisioterapi itu lebih ke motorik halus ya. Motorik kasar, maaf. Lebih ke motorik kasar. Kalaupun motorik halus itu kita hanya sebagai gerbang pembuka seperti itu. Kalaupun ke masalah hiperaktif, masalah konsentrasi, itu nanti lanjut ke rekan kita di tumbuh kembang dan behavior terapi atau psikolog seperti itu. Nanti kalau di fisioterapi biasanya berjenjang. Kalau udah lulus di motorik kasarnya udah lulus semua, nanti kok dicek motorik halusnya ada masalah atau konsentrasinya bermasalah, nanti akan dirujuk ke bagian okupasi terapi dan bagian behavior terapi atau psikolog anak seperti itu. Iya, jadi masuknya ke psikolog ya Mbak ya. Oke, untuk jawabannya dan untuk pertanyaannya juga sangat baik ini dari Mbak Asri tadi. Untuk selanjutnya ini ada dari Bu Emi. Selamat sore Mbak Nunung. Selamat sore. Saya punya anak usia 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun, tapi belum bisa berlari dan loncat-loncat seperti halnya anak-anak tetangga saya. Nah hanya saja anak saya ini sudah mampu berbicara apapun yang didengarkan, termasuk saat aktif, saat diajak interaksi secara verbal. Nah, apakah anak saya ini termasuk yang lambat perkembangannya, Mbak Suhun? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau patokan kita, kalau di internasional itu batas anak bisa jalan itu maksimal usia 15 bulan. Namun di sisi lain ada juga anak yang sebenarnya sudah bisa jalan, namun karena rasa takutnya terlalu tinggi, jadi dia bisa jalan saat kondisi dia lupa.
kemudian saat dia sadar, dia akan menjatuhkan dirinya. Nah, kalau pada kasus seperti itu tinggal pembiasaan aja. Penting anaknya sudah mengenal pola jalan, itu sudah bagus. Nah, untuk kemampuan meloncat, berlari, itu kembali ke anaknya. Kalau dia memang nggak ada minat untuk meloncat berlari, ya kita stimulasi, kita pancing, mungkin mainannya main balon ditaruh di atas, kita ajak lempar-lempar balon. Nah, itu nanti dia otomatis akan meloncat. Kemudian juga dia dari lingkungannya. Kalau misalkan anak cewek biasanya lebih kalem, jadi nggak terlalu aktif seperti anak cowok. Nah, itu bisa juga menjadi faktornya. Kemudian bisa juga melihat lingkungannya, betul. Kalau kita membandingkan dengan anak tetangga, itu ya ada plus minusnya. Kalau plusnya ya kita bisa lebih aware, terstimulasi. Tapi kadang anak juga ada yang nggak tertarik dengan, kalaupun lingkungannya meloncat berlari, dia belum tertarik, ya kita jangan terlalu mendorong anak kita, terlalu memaksakan. Nanti takutnya dia akan merasa tertekan, dia akan takut, malah dia tidak mau jadinya. Jadi kita pancing aja, kita stimulasi, kita terus berusaha. Kalau itu masuknya masih batas normal ya, karena kemampuan berlari kemudian meloncat itu nanti seiring kematangannya aja. Mungkin dia bisa berjalan tapi keseimbangannya masih belum optimal, itu juga bisa menjadi salah satu faktornya. Iya, dan untuk yang juga sudah hadir di sore hari ini di SMS, terima kasih. Sugeng sonten Mas dan Mbak, saya sering dengar katanya Apollo tidak baik untuk perkembangan anak. Nah, lantas alat bantu yang aman untuk mengajari anak berjalan itu apa ya? Apa benar sih sebenarnya Apollo memang tidak baik atau seperti apa penggunaannya sih, Mbak? Itu berdasarkan kasus di lapangan ya. Ternyata saat kebanyakan kasus di lapangan tuh anak sudah bisa berjalan, tapi posisi kakinya tuh entah jinjit atau posisi kakinya pengkor ya. Belum bisa menelapak dengan baik gitu ya. Tapi kadang kan karena ibunya repot, mungkin ditaruh Apollo aja, nanti bisa sambil ibunya pekerjaan rumah lain. Itu sejak usia 5-6 bulan udah ditaruh Apollo, padahal kakinya belum bisa menjangkau. Nah, itu ada beberapa yang nanti pas jalan normal itu ada, tapi seiring berjalan waktu ini, akhir-akhir ini tuh banyak kasus di rumah sakit yang kita tangani itu anak posisi jalannya tuh sudah bisa jalan tapi posisi kakinya tuh pengkor. Jadi untuk kemampuan berjalan aslinya belum optimal, itu belum maksimal. Bukan sekedar asal jalan target kita, tapi juga jalan dengan pola yang benar. Intinya Apollo itu lebih baik digunakan pada usia 9 bulan atau 10 bulan. Itu pun kalau kepepet, kalaupun enggak, itu bisa ada alat bantu sekarang walker. Walker itu kayak mainan, gampangannya kayak kereta dorong, jadi ada pegangannya. Nah, anak itu mendorong, tapi ya itu kita harus mengawasi penuh, nggak bisa kayak Apollo ditinggal, itu nggak bisa. Apollo kan bebas ke kanan ke kiri. Apollo bebas. Memang dari keamanannya si mungkin ibu bebas tiktokan terus anaknya di Apollo gitu ya. Memang dari segi keamanan lebih aman Apollo, tapi dari segi kesehatan, tapi dari segi jangka panjangnya kita harus memikirkan jangka panjang. Ini juga penting banget. Nah, ini seyogyanya juga mainan zaman dulu ini juga lebih baik kayaknya, yang di kayu terus muter-muter itu. Nah, ya, itu juga mungkin cikal bakal worker. Lah itu walker. Ya, Mitra Pas juga itu tadi kan sempat juga disinggung mengenai kebiasaan-kebiasaan yang juga bisa memberikan stimulus untuk anak gitu. Nah, di era sekarang ini kan banyak juga ibu-ibu milenial yang artinya nggak mau repot gitu, anaknya yang penting diam dikasih HP, katakanlah seperti itu. Nah, itu gimana, Mbak? Untuk perkembangan secara motorik kasarnya bagaimana? Terus juga untuk mengenai motorik halusnya barangkali bisa disinggung juga sedikit. Kalau ke motorik kasar ya bisa dilihat kalau dia mainan HP, lebih sering suka main HP, otomatis dia lebih pasif. Jadi dia tidak tertarik dengan interaksi dengan orang lain, tidak tertarik dengan explore dunia luarnya. Karena kalau main HP otomatis dia cuma diem, entah posisi tengkurap atau duduk atau enggak tiduran, minum susu di dot, udah itu aja bisa seharian. Nah, kapan dia akan berkembang mengeksplor lingkungannya? Kan enggak ada. Kemudian kalau HP itu yang sebenarnya yang paling berbahaya, HP itu sebenarnya akan mengganggu kemampuan berbicaranya. Banyak anak yang terlambat bicara, ditelusuri itu karena
terlalu sering main HP, terlalu sering diberikan HP. Karena HP itu komunikasinya cuma satu arah. Sedangkan stimulasi anak untuk berbicara itu harus dua arah. Kita dari 0 bulan aja kalau bisa bayi itu diajak sering-sering ajak bicara. Walaupun dia jawabannya cuma a-e-o, nah itu enggak apa-apa. Dia udah belajar kontak mata, dia melihat pengucapan bibir kita. Itu sepele tapi nanti jangka panjangnya bagus. Kalau HP itu cuma komunikasi satu arah, dia diem, otomatis kosakatanya juga terbatas. Kemudian kalau diajak ngomong orang lain juga dia akan bingung. Apalagi kalau HP pakai bahasa Inggris lagunya. Nah, itu siapa yang akan paham? Ya ada juga loh Mbak, ada anak-anak kecil itu tetangga saya ya. Kita ngomong tetangga saya. Nah ini ada anak kecil yang ngomongnya plek kayak Upin Ipin. Nah itu karena memang sering nontonnya seperti itu. Dan kesehariannya memang seperti itu. Nah ternyata memang efeknya itu bisa kita amati dan bisa kita lihat juga di lingkungan sekitar kita ya Mbak ya. Dan untuk Anda Mitra Pas sore hari ini, monggo silakan masih ada waktu untuk bergabung di SMS dan WhatsApp 085 27799990101, juga telepon di 02953855877. Nah dari yang kita bahas itu tadi Mbak mengenai keterlambatan, motorik kasar dan lain sebagainya, itu lantas cara mengatasinya seperti apa Mbak kalau dalam dunia fisioterapi? Misalnya lambat jalan begitu. Intinya kita sebagai orang tua harus aware, jangan cuek, kemudian perhatikan perkembangan anak-anak kita. Jangan bandingkan anak kita sama anak orang lain. Intinya kita harus melajari dulu itu range usianya normalnya. Misalkan berjalan tadi yang saya jelaskan 12 maksimal sampai 15 bulan. Kalau orang Jawa itu cenderung 1 tahun, 12 bulan harus bisa jalan. Harus itu masalahnya, ada harusnya. Nggak usah dipakai pecot belut, nggak usah. Kita stimulasi aja. Nanti kalau misalkan nggak ada tanda-tanda dia mau berdiri atau berjalan, bisa segera langsung di fisioterapikan. Bisa melalui dokter anak dulu atau bisa langsung ke fisioterapi. Iya. Nah ini ada pertanyaan juga yang di menit ke-53 ini masuk, ada dari Mbak Pipit. Bagaimana kalau bayi belum bisa duduk, apakah bisa diterapi di rumah? Untuk bayi belum bisa duduk, dilihat dulu usianya. Saya jelaskan tadi, kemampuan duduk tuh di usia sekitar 6 bulan ya, 5-6 bulan itu bisa duduk, didudukin itu bisa, tapi kemampuan untuk bangkit ke duduk itu mungkin usia kematangannya nanti 6-7 bulan. Jadi bisa duduk dulu baru bisa bangun intinya. Karena kemampuan bangun ke duduk itu lebih susah daripada langsung didudukan. Kalau itu nanti bisa dilatih. Kalaupun belum bisa dikonsultasikan ke dokter anak dulu atau langsung ke fisioterapi. Nanti kita akan melihat ini tonus ototnya ada masalah enggak. Kalau misalkan tonus ototnya ada masalah, misalkan di punggungnya benar-benar masih lemah, nanti kita akan berikan jadwal untuk terapi selanjutnya. Kalaupun tonus ototnya nggak ada masalah, nanti jangan khawatir, mama di rumah itu akan diajarkan cara stimulasi duduknya untuk dipraktekkan di rumah. Jadi tenang saja akan diajari, karena sebaik-baiknya terapi ada yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Nah ini juga kata mutiara lagi nih, sebaik-baik terapi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ini. Dan di sesi terakhir ini silakan untuk memberikan closing statement Anda Mbak Nunung untuk pembahasan kita dari awal tadi. Dari pembahasan kita tadi, intinya kita harus mau belajar mengenai perkembangan pada anak, pada bayi. Kemudian hasil dari belajar itu kita jadikan patokan untuk memantau perkembangan anak kita. Jangan jadikan perkembangan anak orang lain sebagai patokan, tapi kita harus melihat, kita harus menjadi ibu yang cerdas, memiliki sumber yang berkualitas. Kemudian jangan terlalu memaksakan anak, tapi jangan juga terlalu memanjakan anak. Intinya seperti itu. Cukup. Oke, dan terima kasih Mbak Nunung untuk waktunya dan edukasinya sore hari ini. Selamat sore dan pastinya sukses selalu untuk Anda dan teman-teman fisioterapi. Ya, Mitra Pas, itulah akhir dari perjumpaan kita di edisi hari ini dalam talk show Selfie Sehat ala Fisioterapi. Jumpa lagi di edisi berikutnya dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih sehat, dan tentu dengan topik-topik yang sangat menarik yang siap hadir ke ruang dengar Anda masing-masing. Ovi pamit, selamat sore, selamat beristirahat, selamat
bersanteria di sore hari ini. Ovi pamit, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Selfie Sehat ala Fisioterapi, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama Ikatan Fisioterapi Indonesia, IFI Cabang Pati.